Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar skala termometer bersama Ibu Simanjunta. Skala termometer. Skala termometer ada 4, yaitu dalam skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Keempat skala ini memiliki titik tetak bawah atau titik beku air dan titik tetap atas atau titik didih air. Untuk Celcius, titik tetak bawah 0 dan titik tetap atas 100. Fahrenheit, titik tetak bawah 32, titik tetap atas 212. Dan Reaumur, titik tetap bawah 0, titik tetap atas 80. Untuk Kelvin, titik tetap bawah 273, titik tetap atas 373. Jadi keempat skala ini kita akan membuat perbandingan, yaitu skala Celcius banding skala Fahrenheit banding skala Reaumur banding skala Kelvin. Jadi untuk mendapatkan perbandingan ini, titik tetap atas dari setiap skala kita kurangkan dengan titik tetap bawahnya. Untuk skala Celcius 100 kurang 0 adalah 100, 212 kurang 32 untuk Fahrenheit adalah 180, untuk Reaumur 80 kurang 0 adalah 80, untuk skala Kelvin 373 kurang 273 adalah 100. Jadi keempat skala ini kita sederhanakan, kita bagi dia skalanya sama-sama bagi 20. Maka 100 bagi 20 adalah 5, 180 bagi 20 adalah 9, 80 bagi 20 adalah 4, 100 bagi 20 adalah 5. Sehingga perbandingan skalanya ini nanti 5 banding 9 banding 4 banding 5, atau kita bisa buat Celcius banding F kurang 32 banding R banding K kurang 273 sama dengan 5 banding 9 banding 4 dan banding 5. Inilah perbandingan dari keempat skala termometer. Dari perbandingan tersebut didapatlah hubungan skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin yang dibuat dalam bentuk persamaan, seperti Celcius sama dengan 5/4 kali R, atau Celcius sama dengan 5/9 F kurang 32. Reaumur sama dengan 4/5 C. Reaumur sama dengan 4/9 F kurang 32. F sama dengan 9/5 C tambah 32. F sama dengan 9/4 R tambah 32. Dan Kelvin sama dengan Celcius tambah 273, atau Celcius sama dengan Kelvin dikurang 273. Jadi keempat hubungan skala ini bisa kita gunakan dalam hitungan dalam soal. Jadi sesuaikanlah dengan diketahui yang ada pada soal. Kita pilihlah persamaan yang paling tepat. Untuk termometer yang belum diketahui skalanya, nanti kita akan buat persamaan tertentu dengan coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar termometer X atau termometer A dan termometer Y atau termometer B, di mana XB dan YB ini merupakan titik tetap bawah atau titik beku air
XA dan YA ini adalah titik tetap atas atau titik didih air. Sedangkan X dan Y ini adalah termometernya. Maka untuk memperoleh persamaannya nanti adalah X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan Y dikurang YB per YA dikurang YB. Atau bisa kita buat lagi, X suhu pada termometer X dikurang XB titik tetap bawah termometer X per XA titik tetap atas termometer X dikurang XB titik tetap bawah termometer X sama dengan Y suhu pada termometer Y dikurang YB titik tetap bawah termometer Y per YA titik tetap atas termometer Y kurang YB titik tetap bawah termometer Y. Inilah yang kita gunakan untuk menghitung jika salah satu termometernya tidak diketahui. Kita masuk ke contoh, perhatikan gambar berikut. Ini kalau kita lihat adalah gambar dari termometer Celcius dengan Fahrenheit, di mana memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Dan di sini dia yang diketahui 50 derajat Celcius. Berapa derajat Fahrenheit? Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya nak. Maka untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan dua cara. Nah, cara pertama kita gunakan dengan menggunakan pada rumus atau persamaan yang ada keempat hubungan tadi. Nah, karena di sini yang diketahui dia dalam derajat Celcius 50 derajat Celcius, yang ditanya dalam Fahrenheit, maka kita gunakan persamaan F sama dengan 9/5C tambah 32. Nah, kita masukkanlah angka-angkanya. Jadi 9/5, C-nya adalah 50, maka kali 50 tambah 32. Nah, ini 50 dengan 5 kan bisa kita coret ya nak, hasilnya kan 10. Maka F sama dengan 90 tambah 32. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 112 derajat Fahrenheit. Untuk cara kedua, kita gunakan perbandingan dari kedua termometer, yaitu Celcius banding Fahrenheit. Dengan mengurangkan Celcius titik tetap atas 100 dikurang 0, 100. Fahrenheit 212 dikurang 32 adalah 180. Maka kita bandingkan 100 banding 180. Biar lebih sederhana perbandingannya ini, sama-sama kita bagi dengan 20. 100 bagi 20 adalah 5. 100 bagi 9 adalah 180 bagi 20 adalah 9. Maka perbandingan Celcius banding Fahrenheit adalah 5 banding 9. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui di Celcius ini. Dari 0 sampai 50 itu kan ada kenaikan atau naik ya sebanyak 50 untuk Celciusnya. Maka kita buat 5 banding 9. Karena kenaikannya 50, kita buat di bawah 5 ini angka 50. Baru kita buat gini dia kurung. Nah, 5 kali berapa biar 50? Kan hasilnya adalah kali 10. Maka 5 kali 10 adalah 50. Nah, untuk si Fahrenheit ini, karena di Celcius kita kali 10, maka di Fahrenheit juga kita kalikan 10.
Sehingga 9 kali 10 hasilnya adalah 90. Nah, untuk Fahrenheit, karena di sini kan ada angka 32, ini tadi kan angka 0. Maka nilai yang 90 tadi tambahkanlah dengan 32. Maka hasilnya 112 derajat Fahrenheit. Jadi sama kan nak cara pertama dengan cara kedua. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Ini kalau kita lihat kan antara termometer Fahrenheit dengan Réaumur. Nah, di sini diketahui 104 derajat Fahrenheit berapa Réaumur. Nah, untuk menjawabnya, dia nanti kan ditanya Réaumur. Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya nak. Nah, karena diketahui 104 derajat Fahrenheit, ditanya Réaumur, pilihlah persamaan yang paling tepat. Maka dia Réaumur sama dengan 4/9 F kurang 32. Masukkanlah angka-angkanya. Maka R sama dengan 4/9 buka kurung 104 kurang 32. Kurangkanlah ini nak. Maka 4/9 dikali 72. Nah, hasilnya adalah 32 derajat Réaumur. Nah, sekarang kita gunakan cara kedua, yaitu dengan cara perbandingan, yaitu F Fahrenheit banding Réaumur, F banding Réaumur. Nah, lihat titik tetap atas dan bawahnya. Fahrenheit 212 kurang 32 adalah 180. 80 dikurang 0 adalah 80. Sama-sama kita bagi 20. Maka 180 bagi 20 adalah 9. 80 bagi 20 adalah 4. Maka Fahrenheit banding Réaumur adalah 9 banding 4. Nah, kita lihat di Fahrenheit. Di Fahrenheit ini kan diketahui 104 ya. Yang titik tetap bawahnya 32. Berarti 32 ke 104 itu ada kenaikan sebanyak 72. Maka 9 banding 4 ini tadi dapat dari Fahrenheit banding Réaumur. Nah, di Fahrenheit tadi ada kenaikan 72. Kita buat dia bawah angka 9. Nah, 9 kali berapa biar dapat 72? Maka 9 kali 8 hasilnya 72. Nah, sekarang yang Réaumur 4. Karena si Fahrenheit sudah kali 8, maka Réaumur adalah sama. Kita kalikan 8 juga. Maka hasilnya 4 kali 8 adalah 32. Maka jawaban dalam Réaumur itu adalah R sama dengan 32 derajat Réaumur. Inilah jawabannya. Sama karena cara pertama dan cara kedua. Jadi bisa kamu pilih mana yang lebih mudah kamu gunakan untuk menyelesaikannya. Contoh ketiga, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar dua termometer, yaitu termometer A dan termometer C. Termometer A memiliki titik tetap atasnya 180 derajat, termometer C 100 derajat. Untuk titik tetap bawahnya A 30 derajat dan 0 derajat untuk termometer C. Pada termometer C diketahui suhu 60 derajat. Berapa derajat? A-kah pada termometer A? Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan X kurang XB per XA dikurang XB sama dengan Y dikurang YB per YA dikurang YB. Untuk X itu kita anggap termometer A, untuk Y kita anggap termometer C. Kita masukkan angkanya X itu adalah T, dikurang XB itu 30 per XA 100
80 dikurang XB-nya 30 sama dengan Y itu 60 dikurang YB-nya 0 per YA-nya 100 dikurang YB-nya 0. Maka kita kurangkan T dikurang 30 per 180 kurang 30 adalah 150 sama dengan 60 kurang 0 adalah 60, 100 kurang 0 adalah 100. Kemudian kita kalikan silang, Nak. Maka hasilnya 100 dikali T dikurang 30 sama dengan 60 dikali 150. T dikurang 30 sama dengan 60 kali 150 adalah 9000 per 100. Maka T sama dengan 9000 bagi 100 adalah 90. Pindahkan negatif 30 ke kanan menjadi tambah 30. Maka 90 tambah 30 adalah 120 derajat A. Untuk bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya, Nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.